Baik pemirsa, keberadaan TPA merupakan penunjang bagi pendidikan agama Islam pada lembaga-lembaga pendidikan sekolah. Untuk itu, penyelenggaraannya pada siang hingga sore hari di luar jam sekolah. Sedangkan pada lingkungan masyarakat yang memiliki madrasah diniyah, yaitu pada jam-jam tersebut, maka TPA dapat dijadikan sebagai kegiatan pra-madrasah diniyah. Kemudian, hal yang perlu ditanamkan dalam mendidik anak yaitu kejujuran. Sifat jujur merupakan tonggak akhlak yang mendasari bangunan pribadi yang benar bagi anak-anak. Selanjutnya adalah amanah. Yang dimaksud di sini adalah sifat amanah mencakup segi pendengaran, pemindahan berita, dan penggunaan mata. Termasuk dalam kategori amanah adalah amanah kekuasaan, hukum, dan juga tanggung jawab. Pengertian inilah yang lebih dekat kepada pemahaman dan jalan pikiran anak, yang karenanya perhatian kita terpusatkan untuk melatih dan juga membiasakan serta memperluas wawasan anak-anak didik. Dan selanjutnya adalah sifat qanaah dan juga ridho yang harus kita tanamkan dalam mendidik anak-anak. Alangkah baiknya apabila dalam usia dini, seorang anak diperkuat perasaan keagamaannya dan dipusatkan perhatiannya kepada akidah serta akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPA Darul Falah sudah berdiri sejak tahun 1992, tepatnya di bulan Mei. Untuk pembelajaran TPA Darul Falah ini kita melandaskan di bawah Yayasan Kampung Pinang, yaitu Masjid Darul Falah. Di Yayasan Darul Falah ini dibagi menjadi dua, Halaqah Tahfidz Darul Falah dan TPA Darul Falah. Jadi untuk sistem pembelajarannya itu juga dibagi dua. Kita yang sudah 25 tahun berdirinya TPA itu silih bergantinya dengan kepengurusan. Jadi kepengurusan ini diganti 2 tahun sekali. Jadi untuk pembelajaran TPA Darul Falah ini kita memiliki pengajar untuk saat ini 90 orang, 25 orang untuk pengajar laki-lakinya dan 65 orang untuk pengajar perempuannya. Dan semua ini juga bersatu sebagai mahasiswa di perguruan tinggi baik di Unsiah maupun di UIN Araniri dan di universitas lainnya. Untuk santri di TPA Darul Falah untuk saat ini berjumlah 418 orang yang dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu 3 jenjang. Yang pertama TPQ yang dikhususkan untuk pembelajaran Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ini berjumlah dengan sampai sekarang 204 santri. Dan kemudian untuk pembelajaran TKA yaitu tingkatan lanjutan daripada pembelajaran Iqra, itu TKA berjumlah dengan 200 santri. Kemudian tingkatan setelah Al-Quran ini ada namanya Ta'limul Quran di Syabab. Ini khusus untuk pemuda dan SMA. Untuk sekarang santrinya itu sekitar 14 orang. Kemudian untuk sistem-sistemnya itu kita dari kepengurusan TPA juga membagi 3 jenjang, yaitu koordinator TPQ, koordinator TKA, dan koordinator TKS. Nah, jadi untuk koordinator TPQ ini dia mendesain ataupun mengatur sistem khusus untuk pembelajaran di TPQ saja. Seperti halnya pembacaan Iqra setelah mulai dari setelah pengajian itu ada namanya klasikal, baik dari klasikal umum, klasikal kelas, dan klasikal akhir. Kemudian dalam 1 minggu ataupun dalam 1 bulan itu ada namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini karena kita khususkan untuk cowok dan cewek bergantian. Jadi untuk minggu ini kita khususkan sholat berjamaah subuhnya untuk laki-laki dan minggu depannya untuk sholat berjamaah perempuan. Kemudian untuk hari pembelajaran di TPA Darul Falah ini kita full 1 minggu
yaitu untuk pembelajaran TKA dan TKS itu hari Senin, Rabu, Jumaat dan Minggu pagi. Kemudian untuk pembelajaran Iqra-nya TPQ itu kita mulai dari hari Senin, hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu. Kenapa berlainan dengan DPA-DPA lainnya? Khusus DPA kita ini kita ajarkan kepada santri di hari Minggu itu kita mulai pembelajaran TPA dari jam 8.15 sampai jam 10. Di situ kita ajarkan dengan santri itu solat duha berjamaah. Jadi supaya santri bisa mengenal solat di jam 8 itu. Jangan sampai nanti mereka kadang-kadang menyangka kenapa solatnya di jam 8 itu? Apakah solat subuh kesiangan? Kita ajarkan di sini bahwasanya santri DPA harus tahu ketika mereka beranjak dewasa bahwasanya di DPA Darul Falah ini dan solat duha itu mulai dari jam 7 sampai jam 11 dan lain sebagainya. Kemudian juga di DPA Darul Falah ini ada berbagai macam kegiatan, diantaranya ada juga rilah tarbawiyah, yaitu semacam rekreasi santri, dari mana kita kemas rekreasi ini dengan pendidikan. Seperti halnya tahun lalu kita sudah laksanakan rilah ini ke Lepung di kilometer 21. Di sana kita ajarkan santri bagaimana mencintai alam, bagaimana tafakur alam, bagaimana juga santri ini bisa mengenal sesama mereka. Ketika di kelas mereka yang mengenal kawannya sendiri, ketika kita laksanakan rekreasi ini kita gabung kelasnya antara maksudnya kita gabung cewek-cewek, cowok-cowok, tapi kelasnya kita acak. Ketika mereka misalnya di kelas Pradasin 1, kita gabung dengan Pradasin 2. Begitu juga dengan seterusnya, supaya mereka bisa mengenal santri-santri lainnya. Mungkin hanya ini juga mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulizati, pengajar di TPA Darul Falah. Saya mengajar di kelas Dirasah 3 Akhwat. Yang diajarkan di kelas Dirasah 3 Akhwat ini ada pelajaran fikih, ada pelajaran tajwid, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan ada juga pelajaran bahasa Arab. Dan mereka belajar di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, dan Minggu. Sebelum belajar, setiap santri TPA Darul Falah ini sholat asarnya di sini. Setelah mereka sholat asar berjamaah, mereka ada namanya kegiatan klasikal. Nah, di klasikal ini mereka pertama membaca al-masurat, kemudian mengulang hafalan juz 30-nya, surat tertentu, hanya beberapa surat, sekitar 4 atau 5 surat setelah membaca al-masurat. Nah, setelah membaca al-masurat, mereka masuk ke kelas masing-masing dengan wali kelas, dengan guru masing-masing sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Sebelum memulai pelajarannya, setiap kelompok itu yang telah dibagikan, mereka akan memulai pelajaran dengan diawali dengan baca doa dulu seperti biasa, kemudian mereka akan tilawah Al-Quran dulu. Nah, ini tilawah ini dimulai dari surah Al-Baqarah dan berlanjut sampai mereka akhirnya khatam. Setelah selesai tilawah selama 30 menit, setiap santri itu baru diajarkan materi pelajaran mereka masing-masing sesuai dengan schedule yang telah ditentukan. Setelah selesai belajar, pelajarannya ditutup dengan doa akhir pertemuan dan sholawat. Kemudian gurunya memberikan salam dan penutupan, sedikit wejangan sebelum pulang. Selesai. Begitu setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib El-Haji, umur saya 9 tahun. Saya sudah belajar di TPA Darul Falah selama 3 tahun. Yang saya pelajari adalah akidah akhlak, tajwid, dan lain-lain. Pengalaman saya ngaji di sini, saya punya banyak teman-teman saya baik dan lama. Ustazah dan ustaz di sini juga baik-baik, dan di sini juga seru ngajinya baca satu orang misalnya 5 ayat, satu orang 5 per ayat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.